Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, ya, Iip Larasati, Firsti Oktaviani, dan Desi Fildah Zulkifli dalam hal ini akan mempresentasikan materi tentang Quantum Leadership, Chapter 8, Pembinaan Metode Transformasional Memimpin dalam Sebuah Komunitas. Dalam dunia perawatan kesehatan yang sedang berkembang, tugas pemimpin yang utama adalah mengubah sikap dan wawasan tentang apa yang dibutuhkan dari SDM dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah flip chart atau daftar perubahan, mempengaruhi penyelenggaraan kesehatan, melakukan dan juga membuat daftar sikap terhadap permintaan perubahan. Urusan sikap berdasarkan potensi, pengaruh, dan perilaku mereka, bagaimana seorang pemimpin pelayanan kesehatan dapat mengubah dua hal yang paling banyak dan penting untuk memperlancar transisi ke cara kerja yang baru. Evolusi dan revolusi adalah satunya perbedaan antara kecepatan proses perubahan jumlah waktu yang dibutuhkan agar perubahan tersebut terjadi. Organisasi pembelajaran. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan bergantung pada seberapa terbukanya atau tanggapnya SDM tersebut kepada konteks sosial dan organisasi yang mengubah dan proses sebuah pembelajaran yang sehingga dapat berjalan dengan dinamis. Jika organisasi mampu memahami perubahan dan pembelajaran tersebut, perubahan tidak akan terlalu traumatis dan dinamis. Namun, sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa adanya aturan atau keterlibatan bahkan dalam menciptakan konteks pembelajaran yang benar. Mengatur sebuah transformasi. Di sini, para pemimpin ditekankan untuk tahu bahwa perilaku tidak berubah secara sengaja maupun tidak sengaja ataupun atas permintaan. Konteks atau budaya organisasi atau unit memainkan peran utama dalam menentukan perilaku apa yang terjadi dan bagaimana mereka dimodifikasi. Transformational coaching. Perilaku tidak bisa berubah sendiri atau atas permintaan. Diperlukan budaya organisasi yang memainkan peran utama dalam menentukan perilaku dalam organisasi. Budaya organisasi atau unit memainkan peran utama dalam menentukan perilaku dalam organisasi. Interaksi antar perilaku dan struktur organisasi yang berlaku mencerminkan organisasi tersebut. Tugas leader bersama anggota organisasi adalah menetapkan fondasi dasar. Tanggung jawab leader dan tugas pemimpin untuk membuat fondasi dasar dan aturan yang berlaku adalah yang pertama, anggota organisasi tahu aturan yang berlaku untuk perilaku pribadi. Yang kedua, ada mekanisme untuk menyelesaikan masalah, bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk berperan aktif dan bermusyawarah untuk pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bila ada permasalahan, leader mendorong staf untuk menentukan solusi mereka sendiri. Para pemimpin bukanlah untuk memecahkan masalah, tetapi untuk memastikan bahwa staf memiliki wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Dalam transformasional, pemimpin mendorong dan membantu anggota mengenali perubahan masalah yang muncul serta metode yang terbaik untuk menyelesaikannya. Leader memiliki tanggung jawab untuk mendorong anggotanya mencapai kinerja yang tinggi. Dengan membangun visi bersama, leader harus menyadari bahwa setiap orang ingin menjadi bagian penting dalam organisasi. Pemimpin revolusioner. Untuk membangun transformasi, setiap pemimpin harus menjadi revolusioner. Pemimpin organisasi sebagai pemimpin revolusioner harus dapat satu, menciptakan visi transformasi agar dapat menggerakkan anggota organisasi tersebut. Yang kedua, sebagai leader, menyusun agenda masa depan sebagai peta terarah yang berisi poin-poin yang bersifat sederhana dan jelas, dan sebagai rambu-rambu yang menunjukkan arah yang tepat dari organisasi tersebut. Yang ketiga adalah bersikap strategis dan sabar, memahami siapa pemangku kepentingan yang perlu mereka bawa. Yang kedua, menempatkan individu tertentu untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan karena hubungan, posisi, dan keterampilan mereka adalah bagian dari proses strategis.
dan menjadikan transformasi sebagai aktivitas utama. Tujuannya adalah untuk memungkinkan seluruh anggota organisasi berkembang dengan baik di masa depan, dengan tujuan usaha mereka adalah untuk menguntungkan organisasi, bukan untuk diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah memiliki komitmen yang kuat dan motivasi yang kuat, sehingga mereka dapat bersama melakukan proses dan teknik yang sesuai untuk melengkapi persyaratan transformasi revolusioner. Innovation coaching atau pelatihan inovasi, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang tepat bagi tim dan anggotanya untuk belajar dan tumbuh. Sebenarnya tujuan utama dari kepemimpinan tim adalah untuk memastikan anggota tim dapat berkembang dan menjadi apa yang mereka butuhkan untuk berkembang dalam keadaan yang berubah-ubah. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, leader harus mampu mengatasi kendala-kendala yang ada agar pembinaannya efektif. Untuk sukses di era baru, pemimpin dan staf harus mampu bertransformasi dan mengubah pekerjaan sebagai upaya motivasi dengan cara 1. Menetapkan standar tinggi. Pemimpin perlu meyakinkan pekerja bahwa ekspektasi atas kinerja mereka harus tinggi tetapi dapat dipenuhi. Transformasi kerja membutuhkan model pemikiran baru, konteks baru untuk bekerja, dan tujuan untuk menuntut cara kerja yang baru. Yang kedua adalah transformasi misi, bukan sebagai pekerjaan. Staf organisasi tidak boleh hanya merubah cara mereka melakukan pekerjaan, tetapi juga mengubah cara mereka menjalani pekerjaan tersebut. Yang ketiga, jelaskan siapa Anda di era baru dunia kerja. Orang dapat mendefinisikan kembali siapa mereka dan apa definisi sukses bagi mereka. Yang ketiga, paparkan pesan yang berbeda kepada staf. Untuk memotivasi staf, pemimpin harus memberi pesan-pesan yang membesarkan hati yang berbeda dari yang mereka dengar selama ini. Pemimpin juga harus mengkomunikasikan harapan baru dan memberi kesempatan kepada staf untuk mempelajari apa yang mereka perlukan untuk memenuhi harapan baru tersebut. Selanjutnya, menciptakan struktur organisasi yang elegatir. Hierarki harus dimiliki pada saat terjadi suatu perubahan yang besar. Tapi nyatanya di era baru, hierarki memiliki nilai yang sangat kecil. Hubungan horizontal tidak ditentukan oleh posisi, tetapi ditentukan oleh peran seseorang. Ini adalah intinya dari akuntabilitas. Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam suatu organisasi harus memfasilitasi hubungan dengan orang-orang yang diandalkan untuk merencanakan, untuk melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin harus menghargai pekerjaan dan para pekerjanya dan menghargai mereka secara merata. Ada istilah tarik uang di mana ide berada. Ini dimaksudkan agar sebuah gagasan dapat diimplementasikan, dapat terrealisasi, diperlukan beberapa tingkatan pengeluaran pembiayaan. Kemudian membiarkan percobaan berbakat. Orang-orang berbakat harus dikumpulkan dan didukung. Ini sama halnya dengan kita membiarkan mereka mengambil sebuah resiko. Hasil dari ide seringkali tidak dapat diprediksi dan perlu trial and error. Ide harus dicoba dan dimodifikasi sebelum diketahui nilainya dapat diketahui. Jadi di sini dimaksudkan sesuatu gagasan baru atau ide baru harus dimodifikasi dengan cara trial and error. Dengan hasil tersebut, dengan trial error tersebut, baru kita bisa mengetahui hasilnya seperti apa. Gagasan kemudian memasuki masa percobaan. Ketika terbukti tidak bermanfaat, maka gagasan tersebut harus dibuang. Harus cukup orang kreatif dalam suatu organisasi untuk memastikan munculnya pemikiran dan inovatif. Diperlukan perhatian terus-menerus untuk mempertahankan orang-orang tersebut untuk mempertahankan transformasi. Jadi di dalam suatu organisasi sangat diperlukan orang-orang kreatif, dan bagaimana cara seorang pemimpin mempertahankan orang-orang kreatif tersebut untuk mempertahankan transformasi dan inovasi dari organisasi tersebut. Izinkan seseorang untuk berbagi sebuah kreativitas mereka. Mempertahankan orang-orang kreatif berarti berinvestasi pada mereka, dan ketika berinvestasi kepada mereka, sama halnya kita memberi penghargaan atas inovasi yang mereka lakukan. Orang yang sangat kreatif tidak mencari posisi permanen jangka panjang, tetapi yang mereka cari adalah kesempatan untuk mengekspresikan bakat mereka. Yang mereka cari adalah wadah untuk mengekspresikan implementasi dari bakat mereka.
Kemudian beberapa yang perlu diperlakukan dalam membuat integrasi bekerja. Dalam bekerja, yang pertama itu kebaikan yang cocok, kemudian yang kedua kesesuaian peran, kemudian yang ketiga keselarasan, kemudian integritas, fokus pada keseluruhan, saling ketergantungan, akuntabilitas, dan orientasi terhadap sebuah hasil. Eksperimen sangat penting untuk melakukan suatu inovasi dan kemampuan beradaptasi. Organisasi yang tidak mau bereksperimen bisa dikatakan organisasi tersebut adalah organisasi yang gagal. Kemudian ada beberapa hal, yaitu yang pertama mempercepat proses. Pemimpin perawatan kesehatan, terkhususnya untuk di bidang healthcare, ini harus memiliki tugas untuk membantu para staf, para karyawan agar para staf bisa merasa nyaman dan membimbing ke dalam praktik yang memungkinkan pasien untuk mengambil keputusan yang terbaik. Agar transisi hubungan penyedia layanan dengan pasien yang baru terjadi, staf dan pasien harus mengembangkan keterampilan atau rangkaian keterampilan baru. Kemudian membangun hubungan di mana menjaga staf organisasi pada target dan misinya adalah pekerjaan yang sulit namun penting. Menjaga hierarki, menjaga komitmen para staf dalam satu organisasi hingga tertuju pada target adalah sesuatu pekerjaan yang sulit namun sangat diperlukan dalam hubungan organisasi tersebut. Pemimpin terus-menerus menguji, menantang, dan memperluas hubungan pribadi dan kolektif dengan pemangku kepentingan selama proses dalam mengubah perilaku. Menempatkan struktur yang diperlukan pada tempatnya. Perubahan perilaku tidak dapat dipertahankan tanpa dukungan struktural pada tempatnya, dan para pemimpin harus memberikan perhatian sebanyak mungkin pada suatu perubahan itu sendiri. Jadi sangat ditekankan kepada seluruh pemimpin, terutama pada leader healthcare, untuk benar-benar memerhatikan seluruh staf dalam melakukan perubahan yang baru, terutama pada perubahan yang dapat menguntungkan dan menghasilkan nilai positif sendiri bagi organisasi tersebut. Bagi pemimpin, transformasi bisa menjadi suatu cara hidup. Ini adalah perjalanan yang terdiri dari tahapan logis, yaitu tindakan dan beberapa proses tertentu. Jadi perjalanan itu rasional ketika ada progresif dan ketika jadi perjalanan itu rasional ketika ada progresif dan dapat menghasilkan hasil yang terarah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak?